OJK atau Otoritas Jasa Keuangan memiliki pengertian, yaitu lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Mereka memiliki tujuan. Yang pertama, kegiatan sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Mampu mewujudkan kepentingan konsumen dan masyarakat. Tugas OJK yaitu pengatur dan pengawas terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. 2. Mengatur dan pengawas terhadap jasa keuangan pasar modal. 3. Tugas dan pengatur terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. OJK memiliki status dan kedudukan, yaitu lembaga negara yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengawasi pasar modal perbankan dan industri keuangan non-bank, bisa disingkat yaitu IKBN. OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial. Dewan Komisioner ini beranggotakan 9 orang. Pengertian bank. Secara harfiah, bank berasal dari bahasa Italia yaitu banco, yang merujuk pada tempat meja para banker melakukan kegiatan operasional. Bank memiliki peran penting dalam menyediakan jasa pembayaran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berikutnya adalah jenis-jenis bank. A. Berdasarkan fungsinya. 1. Bank sentral. Bank sentral adalah sebuah bank tempat bank-bank lain menyimpan dana dan mempergunakan dana tersebut untuk menyelesaikan akhir dari proses transaksi antar bank. Sebagai bank sentral, BI juga memiliki satu tujuan tunggal, yaitu untuk mencapai kestabilan rupiah yang didukung oleh 3 pilar. B. Berdasarkan statusnya. 1. Bank devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. C. Bank berdasarkan operasionalnya. Pertama, bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran secara umum, berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Lalu kita masuk ke produk layanan dalam bank. A. Kegiatan bank umum dalam menghimpun dana. 1. Simpanan giro. 2. Simpanan tabungan. 3. Simpanan deposito. Dan keempat, menyalurkan dana. Dan terakhir, kita akan masuk ke macam-macam penghimpunan dana dan penyaluran transfer. Yang pertama adalah kartu debit, yang kedua adalah kartu kredit, yang ketiga adalah bank garansi, yang keempat adalah cek wisata, dan masih banyak lagi. Pasar modal. Pengertian pasar modal adalah tempat memperjualbelikan surat penting atau berharga jangka panjang. Contohnya saham. Fungsinya yaitu ada 2, sebagai fungsi ekonomi dan keuangan. Sebagai fungsi ekonomi adalah menjadi fasilitator yang mempertemukan kedua kepentingan, yaitu pihak pemberi pinjaman dan pihak yang memerlukan pinjaman. Fungsi keuangan yaitu memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh imbalan bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Peran pasar modal yaitu sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal. Yang kedua yaitu sebagai sarana untuk masyarakat berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. Lembaga penunjang pasar modal yaitu ada Badan Pengawas Pasar Modal, Bank Kustodian, Biro Administrasi Efek, dan lain sebagainya. Instrumen pasar modal yaitu saham seperti blue chip stocks, defensive stocks, value stocks, dan masih banyak lagi. Instrumen pasar modal, saham seperti blue chip stocks,
defensive stocks, value stocks, dan masih banyak lagi. Obligasi, rights, waran, reksadana, dan masih banyak lagi. Investigasi di pasar modal, yaitu orang atau pihak yang memperjualbelikan surat berharga di pasar modal. Dua keuntungan yang didapat itu ada dividen dan capital gain. Asuransi, pengertiannya yaitu perjanjian antara penanggung dan tertanggung. Unsur dalam asuransi yaitu premi, polisi asuransi, dan klaim. Jenis-jenis asuransi itu ada kesehatan, jiwa, pendidikan, umum. Dana pensiun, pengertiannya yaitu adalah uang atau fasilitas yang dimiliki seseorang untuk memenuhi kehidupan saat pensiun. Contohnya itu dana pensiun pemberi pekerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Manfaat dana pensiun yaitu untuk memenuhi biaya kesehatan di hari tua, menjalani kehidupan yang lebih layak di hari tua, dan memenuhi kebutuhan hidup. Lalu ada teknologi finansial. A crowdfunding atau penggalangan dana adalah teknologi di mana masyarakat berdonasi untuk suatu instansi atau program yang mereka inginkan. Lalu ada microfinancing, adalah layanan yang menyediakan layanan keuangan pada masyarakat menengah ke bawah untuk menyalurkan modal usaha. Lalu ada P2P atau peer-to-peer lending, adalah teknologi untuk memberikan pinjaman dengan mempertemukan pemberi dengan penerima pinjaman. Lalu ada market comparison. Market comparison dapat membandingkan macam-macam produk keuangan sehingga penggunanya bisa menginvestasikan ke beberapa instansi untuk kebutuhan masa depan. Lalu ada digital payment, adalah memberi sebuah tagihan seperti pulsa, kartu kredit, atau token PLN. Lalu ada industri keuangan non-bank syariah. Perkembangan keuangan syariah di tanah air berkembang begitu pesatnya. Industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi untuk terus bertumbuh dan memiliki kemanfaatan yang besar bagi perekonomian. Perkembangannya diharapkan bisa ikut menumbuh kembangkan perekonomian syariah di Indonesia. IKNB syariah adalah bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang ada dalam pelaksanaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, kegiatannya tidak memiliki perbedaan dengan IKNB konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus dengan produk dan mekanisme transaksi berdasarkan prinsip syariah. Di antaranya yang dilakukan lembaga keuangan syariah atau LKS berbasis hukum syariah adalah pembiayaan mudharabah atau GORD, pembiayaan musyarakah, pembiayaan fidyah, wakalah, akad mudharabah, musyarakah, dan akad kafolah. OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas keuangan syariah juga memiliki fungsi dan kewenangan untuk melakukan interogasi arah kebijakan, strategi, dan tahapan pengembangan di industri keuangan syariah, termasuk IKNB syariah. Tentu, instrumen regulasi yang dikeluarkan juga sesuai dengan prinsip syariah dengan melibatkan DSN-MU. 4. Lembaga keuangan mikro. Definisi dari lembaga keuangan mikro adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendefinisikan lembaga keuangan mikro sebagai sebuah lembaga yang khusus didirikan untuk memberikan jasa keuangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro pada anggota dan masyarakat pengelolaan simpanan maupun koperasi. Untuk tujuan usaha lembaga keuangan mikro antara lain sebagai berikut. 1. Meningkatkan akses pada pendanaan mikro bagi masyarakat. 2. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 3. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dan lalu ada kegiatan lembaga usaha mikro. Untuk kegiatan usaha lembaga keuangan mikro itu sebagai berikut. Contohnya seperti mengikuti berbagai jenis jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, bisa melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha skala mikro pada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Lalu kedua, kegiatan usaha yang dapat dilakukan secara konvensional berdasarkan prinsip syariah. Dan ketiga, LP
tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Lalu ada luas cangkupan usaha lembaga keuangan mikro. Luas cangkupan wilayah usaha suatu LKM berada dalam satu wilayah desa ataupun kelurahan atau kecamatan sesuai dengan skala-skala usaha masing-masing LKM. Yang kedua, skala usaha LKM yang dimaksud ditetapkan berdasarkan distribusi nasabah atau peminjam atau pembiaya sebagai berikut. A. LKM memiliki skala usaha desa atau kelurahan jika memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada sependuduk di satu buah desa atau kelurahan. Kedua, LKM memiliki skala usaha kecamatan apabila memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada penduduk di dua desa atau kelurahan atau lebih dalam kecamatan yang sama. Lalu yang ketiga, LKM memiliki skala usaha. LKM juga masih terdiri dari beberapa usaha yang berdasarkan dana LKM yang berada di beberapa tempat. Yang pertama, LKM di kelurahan berapa 50 juta rupiah. Lalu LKM wilayah usaha kecamatan berjumlah 100 juta rupiah. Dan untuk wilayah usaha di kota dan kabupaten berjumlah 500 juta rupiah. Lalu ada juga larangan bagi lembaga mikro. Dalam melaksanakan kegiatannya, lembaga keuangan mikro dilarang melakukan beberapa kegiatan berikut, seperti A. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. B. Melakukan kegiatan dalam valuta asing. C. Melakukan usaha peransuransian sebagai pengguna. 4. Bertindak sebagai penjamin. E. Memberi pinjaman atau pembiayaan kepada LKM lain kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain. Dan F. Melakukan penyaluran pinjaman atau pembiayaan di luar